Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita beri aplaus dulu buat tim PW kita yang sudah memberkati kita dengan luar biasa. Saudara merasa diberkati dengan PW kita hari ini? Luar biasa ya saudara ya. Saya sangat menikmati pujian penyembahan sejak saya duduk di tempat ini tadi. Luar biasa, pasti mereka sudah mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Nah, terima kasih juga buat tim pastoral yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiri lagi menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, MCC di bulan ini sampai bulan apa saudara ya? Sampai bulan Juni kita akan bicara soal apa? Kita akan bicara soal relasi, kita akan bicara soal relation. Bahwa apakah ini rohani? Sangat rohani saudara ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senang membangun hubungan. Tuhan kita adalah Tuhan yang gak bisa jauh dengan manusia ciptaannya. Makanya saudara tahu, kalau saudara lihat Kejadian pasal 1, proses penciptaan alam semesta ini dengan semua yang ada, itu Tuhan cuma sampaikan semuanya lewat firman. Ketika dia berfirman semua jadi. Beda sama manusia. Manusia diciptakan dari mana? Dari debu tanah. Bukan dari firman, tetapi dari debu dan tanah. Saudara bayangkan waktu Tuhan menjadikan manusia dari debu dan tanah, apa yang terjadi? Itu tangannya kotor saudara pastikan. Pasti ada kontak antara tanah liat itu dengan tangannya Tuhan. Karena Tuhan menjadikan. Jadi dari sini harusnya kita memahami gini loh. Tuhan tuh rela ngotorin tangannya supaya manusia itu punya hubungan. Dia pegang, dia sentuh, dia bentuk sedemikian rupa manusia dengan tangannya sendiri. Jadi memang dari awal ketika Tuhan menjadikan manusia, memang manusia dijadikan Tuhan supaya manusia terkoneksi dengan Tuhan. Pertanyaannya buat kita hari ini, apakah saudara merasa saudara perlu terkoneksi sama Tuhan? Kalau Tuhan banget, Tuhan pengen banget, perlu banget terkoneksi sama. Kalau saudara merasa bahwa saudara gak perlu sama Tuhan, ada sesuatu yang salah pasti. Atau mungkin ada juga yang merasa begini, oh saya senang sekali berhubungan sama Tuhan, tetapi sangat transaksional. Kita mau dekat sama Tuhan dengan catatan, halo, Tuhan berkati kita, Tuhan sembuhkan kita, apalagi Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Pertanyaan sebaliknya, kalau itu semua yang kita harapkan tidak terjadi, apakah kita masih mau terkoneksi sama Tuhan? Belum tentu. Makanya ada satu pribadi yang sangat luar biasa dalam Alkitab yang namanya Daud. Daud itu adalah pribadi kedua dalam Alkitab yang namanya paling banyak disebut. Yang nomor satu siapa? Yesus Kristus pasti yang paling banyak disebut dalam Alkitab. Yang nomor dua adalah Daud. Kenapa? Karena ini pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Nanti saya akan sampaikan kenapa Daud tuh begitu spesial di hadapan Tuhan. Kenapa Daud begitu istimewa di hadapan Tuhan. Daud nggak bisa lepas dari Tuhan. Nah, bersyukur hari ini bahwa gereja kita sedang bicara tentang hal ini. Saya berharap semua kita masuk di dalam pergerakan ini. Kita sudah memulainya di Januari sampai Maret dengan bicara soal transformasi. Pikiran, apalagi ya, hidup kita berubah. Dan kemudian kita mulai masuk ke bulan yang keempat ini dengan membangun hubungan. Dengan Tuhan dan dengan sesama. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Kalau saudara punya Alkitab di tangan saudara,
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, memberi tema perintah supaya saling mengasihi. Bahwa esensi yang paling utama yang gak boleh ada dalam setiap hubungan adalah kasih. Karena kalau hubungan gak ada kasih, maka itu bukan hubungan. Sekali lagi, hubungan itu harus ada faktor esensinya. Yang gak boleh gak ada, dia harus ada. Namanya kasih. Makanya Tuhan kasih perintah supaya saling mengasihi. Apa artinya? Supaya kita saling terhubung. Kalau kita saling mengasihi, kita pasti akan saling terhubung. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hubungan itu pasti akan mengalami banyak sekali dinamika. Dalam setiap hubungan, suami istri, orang tua anak, dalam komunitas kita, dalam jemaat ini, pasti ada banyak dinamika yang terjadi. Dan salah satu dinamikanya adalah kita bisa saling bergesekan. Akan ada perselisihan di antara orang-orang yang ada dalam sebuah relasi. Enggak mungkin sebuah hubungan itu jalannya mulus. Dan ini yang saya dapati bahwa dalam setiap keluarga, keluarga pasti ada perselisihan, ada ya? Ada ya Pak Reski? Bu Agnes juga ada. Pastilah, pasti ya. Tapi saya senangnya dengan keluarga Kristen kebanyakan adalah begini, kita selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya. Agak aneh memang kalau kita nggak bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Karena yang namanya keluarga harusnya orang tua anak. Makanya saya kadang-kadang ada orang tua yang ngancam anaknya keluar dari kakak. Waduh serem banget saudara. Kok kayaknya segitu parahnya, segitu beratnya gitu kan, perselisihannya sampai ancamannya keluar dari kakak gitu kan. Ada anak yang gua nggak mau ngakuin lu jadi orang tua lagi. Loh kita keluarga loh, keluarga itu harusnya selalu bisa menemukan jalan keluar, harus bisa menemukan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena kita keluarga. Dan keluarga itu selalu punya kasih dalam hubungan di antara mereka. Ada ikatan yang kita bilang kasih, yang orang lain nggak bisa ngerti tuh gitu kan. Kadang-kadang kan ada, kita dengar cerita tentang anak orang yang menurut kita nakalnya minta ampun. Kita dalam hati, kalau anak gua udah gua potong tuh gitu kan. Kok ini orang tuanya masih sabar banget. Saudara ini nggak bisa dimengerti oleh pikiran saudara. Karena kalau saudara jadi orang tuanya, saudara mungkin akan melakukan hal yang sama juga gitu kan. Apa yang menyebabkan hal-hal ini bisa dilewati? Karena kasih saudara. Kasihlah yang membuat setiap keluarga bisa menemukan solusi atas setiap perselisihan di dalamnya. Amin. Amin. Bukan hal yang lain. Kasih selalu. Coba tanya sama pasangan saudara, kamu masih sayang sama saya? Kalau dia bilang, iya masih sayang. Itu berarti ada harapan. Setiap ada perselisihan pasti ada jalan keluar. Kecuali dia bilang, enggak gue udah bosen sama lu. Nah siap-siap deh saudara. Hal kecil pun bisa jadi besar. Betul? Karena setiap keluarga selalu bisa menemukan solusi terbaik. Pemecahan atas setiap masalah. Amin. Dan biasanya kalau habis konflik suami istri nih ya, apa yang terjadi tuh? Makin lengket ya Pak Reski ya. Itu biasanya hubungan jadi makin deket tuh saudara. Mulailah
keluar kata-kata yang sebelumnya nggak keluar. Betul nggak? Waktu kita marah kan nggak pernah kepikir kata-kata itu. Begitu udah mulai selesai masalahnya, mulai keluar tuh kata-kata itu. Iya tadi kamu sih gitu kan. Sebenarnya saya nggak maksudnya begitu, nggak pengen nyakitin kamu gitu kan. Itu kata-kata yang bisa keluar. Dan perselisihan itu selalu membuat kita terpisah, saudara. Jadi jangan pernah tinggal lama-lama dalam perselisihan. Karena perselisihan akan membuat kita terus terpisah. Kemudian yang paling pahitnya dari perselisihan adalah perselisihan itu bisa membuat salah satu pihak atau kedua belah pihak akan merasa disakiti. Makanya tinggallah dalam kasih. Kalau kita tinggal dalam kasih, kita akan terus berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menjaga hubungan di antara kita tetap baik. Karena kasih bukan sekedar perasaan, karena kasih adalah keputusan kita. Kasih adalah pilihan kita. Amin. Enggak masuk akal, tapi itu pilihan kita. Itu keputusan kita. Nah hari ini kita mau belajar apa yang Yesus ajarkan dari Yohanes pasal 15. Kalau kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir Injil Yohanes pasal 15, kita tahu ini adalah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menjelang dia akan naik ke kayu salib, saudara ya. Akan mengalami kematian. Yesus bicara tentang pokok anggur dan ranting yang menggambarkan kehidupan yang sejati, menggambarkan hubungan antara dirinya dengan jemaat Tuhan, yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan gerejanya. Dan saya mau kasih tahu hubungan antara ranting dan pokok anggur itu sesuatu yang penting sekali, saudara. Karena dengar baik-baik, kalau kita melihat ada kehidupan dalam sebuah ranting, kan yang menghasilkan buah kan bukan pokoknya ya. Saudara tahu ya, bahwa sebuah pohon itu selalu yang menghasilkan buah bukan pokoknya. Yang menghasilkan buah selalu rantingnya. Ranting itu punya kemampuan menghasilkan buah, tapi dengar baik-baik, kalau dia terpisah dari pokoknya, dia nggak bisa menghasilkan buah. Jadi ranting itu harus terus terhubung, harus terus tersambung dengan pokoknya, baru dia bisa menghasilkan buah. Kecuali memang ada beberapa buah yang dia berbuahnya di bawah tuh, saudara ya. Ada tuh kayak salak segala macam gitu kan, itu kan berbuahnya di bawah, saudara ya. Tapi secara umum yang namanya pokok, apalagi Yesus sedang bicara tentang pokok anggur, Yohanes pasal 15. Rantingnya tidak mungkin bisa menghasilkan buah kalau dia terpisah. Jadi kalau saudara mau keluarga saudara menghasilkan buah, yang pertama adalah gini, bahwa keluarga saudara harus terhubung sama Tuhan. Dan yang kedua, semua yang ada dalam keluarga harus saling terhubung. Kalau enggak, kita enggak akan bisa menghasilkan buah. Buat saya begini, agak aneh kalau kita bilang, suami bilang saya terhubung sama Tuhan, tapi enggak connect sama istrinya. Agak aneh aja, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Karena kita harus jadi sebuah kesatuan yang terhubung sama Tuhan, baru kita bisa menghasilkan buah. Nah, dari apa yang Yesus ajarkan hari ini, dia sebenarnya mau bilang begini, bahwa setiap orang percaya harus terus terhubung sama dia. Bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan dia? Tema firman Tuhan hari ini, kita harus tinggal di dalam kasih Kristus. Amin. Saudara percaya ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan bahwa kasih-Nya sudah dicurahkan dalam hidup setiap kita. Ada kasih Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kayaknya ada yang ragu, ada wajah-wajah yang ragu. Enggak, saya ini agak susah Pak, agak keras orangnya Pak. Agak sensitif orangnya. Saya ini senggol bacok Pak. Enggak bisa kesentuh sedikit, enggak bisa kesenggol sedikit. Waduh, langsung deh Pak. Enggak. Setemperamental saudara, dengar baik-baik. Ada kasih Kristus dalam hidup saudara. Ketika saudara menjadi percaya, kasih itu ada dalam hidup saudara. Cuma masalahnya gini loh, kasih itu belum kita aktifkan. Itu kan yang jadi persoalan. Betul? Sama seperti Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Bukan kamu akan jadi terang, enggak.
kamu adalah terang dunia. Jadi gini, terang itu ada dalam hidup kita. Cuma kok enggak kelihatan Pak. Cuma di gereja, di luar gereja enggak ada terangnya. Apa terangnya enggak ada? Hilang? Hah? Terangnya masih ada dalam hidup kita. Cuma persoalannya begini, waktu kita keluar dari gedung ini, kita izinkan ada gantang yang menutupnya. Di bawah gantang itu ada terang. Terangnya nyala, cuma ketutup sama gantang. Kasih itu sudah ada dalam hidup setiap kita. Cuma masalahnya kita nggak mau aktifkan kasih itu. Nah Yesus kasih tahu bagaimana cara kita mengaktifkan kasih itu dalam hidup setiap kita. Yang pertama, coba saudara lihat. Ketaatan adalah bukti bahwa kita tinggal di dalam kasih-Nya. Bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa mengaktifkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu harus dimulai dengan ketaatan. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan tapi saudara enggak taat, agak aneh saudara. Lagu dulu kan ada mungkin yang zaman dulu tuh tonton 60-70-an tuh lagunya bilang kalau kau benar-benar. Itu Charles Sutagalung tuh ya Mersis tuh, waduh fansnya ini ibu-ibu ketawa. Yang muda mah kagak apaan sih tuh. Tor tahu ya Tor ya? Enggak tahu ya, masih muda kamu ya. Iya. Tak perlu kau katakan, oh, masih tahu tuh. Enggak perlu, kasih itu enggak perlu diomongin, yang penting dibuktikan. Lewat apa? Lewat ketaatan. Agak aneh sih kalau suami bilang, I love you so much. Bahasa Indonesia, I love you bertubi-tubi. Tapi istrinya minta itu, ya ntar dulu ya Ma. Pikir-pikir dulu ya. Agak aneh saudara. Tapi ada juga yang kayak begitu saudara. Cuma lancarnya di mulut, di dompet enggak saudara. Ada tuh yang kayak begitu saudara. Ada juga istri yang kayak begitu. Udah semuanya disetor sama istri, waduh. Begitu suami kan gak mungkin bilang saya pengen beli itu. Kadang-kadang kan dengan bahasa halus, itu barang kayaknya bagus ya. Itu tanda sebenarnya Bu. Kan gak enak ya Pak Jos ya, ngomong langsung gitu kan. Nah istri yang harus sensitif gitu, kalau suami udah mulai nyinggung-nyinggung kayak begitu, itu sebenarnya dia pengen itu saudara. Tapi gak enak dia ngomongnya. Kasih itu kalau kita mengasihi harus kelihatan ada buktinya. Dan Yesus kasih tahu salah satu bukti dari kasih adalah ketaatan. Saudara bilang saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara gak taat sama Tuhan, saudara tidak mengasihi Tuhan. Apakah karena saudara gak punya kasih makanya saudara gak bisa mengasihi Tuhan? Enggak, kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Cuma yang ikut kemarin seminar di BSD, Pak Tindas bilang bahwa ada free will dalam hidup manusia. Saudara memutuskan untuk mau taat atau enggak. Kebanyakan kita memutuskan untuk tidak taat. Makanya di handout saudara perhatikan baik-baik. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tuhan bukan cuma sekedar perhatikan baik-baik. Kasih kepada Tuhan bukan hanya sekedar perasaan. Bahwa kasih ini bukan sekedar perasaan. Tetapi dia harus terlihat dalam ketaatan yang konsisten. Karena dengar baik-baik bahwa perintah Tuhan itu bukan undangan. Perintah itu bukan undangan, kasih tahu sama kanan kirinya. Ini bukan undangan, ini perintah. Apa bedanya perintah sama undangan? Ya, perintah itu harus, kalau undangan
Boleh datang, boleh enggak. Betul? Ini perintah saudara, bukan undangan. Jadi gini loh, enggak ada pilihan buat setiap kita. Makanya di sini saya kasih contoh tentang, coba bandingkan Kisah pasal 13 ayat 22. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat firman Tuhannya bilang begini, setelah Saul disingkirkan, Kisah pasal 13 ayat 22. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Yang menyatakan siapa? Bukan manusia, yang menyatakan ini Allah. Kalau saudara bilang saya mengasihi Tuhan, itu yang ngomong siapa? Kita yang ngomong, saya yang ngomong, tapi Tuhan belum tentu. Tapi hari ini yang kita baca, Tuhan yang ngomong tentang Daud. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan yang ngomong loh. Kita mah pengennya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi masalahnya berkenan atau enggak kan kita enggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Tapi hari ini yang kita baca tentang Daud. Tuhan bilang, aku telah menemukan seorang yang bernama Daud. Anak Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Tuhan memperkenalkan Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan karena dia taat melakukan semua kehendak Tuhan. Kalau saudara mau jadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, mulailah kerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Enggak mudah, saya mengerti enggak mudah. Daud juga bukan orang yang mulus ketika dia melakukan semua kehendak Tuhan. Enggak, ada saatnya Daud juga jatuh. Tapi lihat dalam kejatuhannya Daud, karena dia seorang yang taat sama Tuhan. Gini loh, dalam kejatuhannya, kan berapa kali Daud jatuh kan? Daud bersalah di hadapan Tuhan berapa kali? Minimal 2 kali, kita tahu kan. Waktu dia berzina dengan Betsheba, dan waktu dia mengadakan sensus, dia menghitung jumlah tentaranya, jumlah rakyatnya. Dan lihat gini loh, Daud tuh punya perasaan yang sensitif sama Tuhan. Dia tahu dia udah salah dan ini loh hebatnya Daud. Setiap kali dia tahu dia salah, kesadarannya akan Tuhan tuh tinggi benar. Kenapa? Karena dia terbiasa melakukan kehendak Tuhan. Dengar, kalau kita tidak terbiasa melakukan kehendak Tuhan, kita nggak punya kesadaran seperti Daud. Kita bisa jatuh berkali-kali, tapi nggak ada perasaan apa-apa. Tapi Daud, karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan, ada perasaan sensitif setiap kali dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Makanya baca Mazmur pasal 51 itu doa pengakuan, Tuhan jangan buang aku Tuhan. Aku boleh dibuang dari istanaku, aku boleh terbuang dari istana. Berapa kali Daud mengalami itu? Terbuang dari istananya. Aku boleh kehilangan semua kerajaan, semua tahtaku, tapi aku gak mau terpisah dari Tuhan. Ini orang yang punya ketaatan yang luar biasa sama Tuhan. Kalau saudara bilang saudara mau hidup dalam kasih Tuhan, mulailah dengan taatlah mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Dari hal-hal yang kecil. Pertanyaannya buat kita hari ini, apakah kita hanya sekedar tahu firman Tuhan atau kita mulai belajar melakukan firman Tuhan? Itu aplikasi yang harus kita pikirkan hari ini. Apakah kita sekedar tahu firman Tuhan? Kalau firmannya mau saya pikir kita udah tahu semua. Mengampuni ada yang tahu? Halo? Tapi berapa banyak kita yang bisa mengampuni? Berapa banyak di antara kita yang berhasil mempraktekkan ini dalam kehidupan kita? Jangankan kesalahan orang lain, kesalahan pasangan kita aja, waduh. Yang sejak zaman VOC dulu kita masih ingat saudara. Waduh, itu memori kita kenceng banget kalau kayak begitu. Yang lainnya kita lemot saudara ya. Apalagi faktor usia yang lain kita mulai lupa-lupa. Tapi kesalahan orang itu masih terpatri di pikiran kita. Ada yang kayak begitu? Mulailah taat melakukan kehendak Tuhan. Mulai taat lakukan perintah Tuhan. Dengan itu kita sedang tinggal di dalam kasih Kristus.
Percayalah ketika kita melakukan ini ada kekuatan dari Tuhan. Kasihnya itu mendatangkan kekuatan buat setiap kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ketaatan itu selalu mendatangkan sukacita nih. Ini kenapa kita harus taat sama perintah Tuhan? Karena dengar baik-baik, ketaatan kepada perintah Tuhan itu ada hubungannya dengan sukacita. Kenapa kadangkala kita enggak sukacita, saudara? Coba waktu saudara tidak mengampuni dan saudara mengampuni, kira-kira perasaan saudara lebih enjoy yang mana? Jangan ada dusta di antara kita. Kadang-kadang kita menceritakan mengampuni kita, itu dengan kelihatannya dengan senyuman, tapi habis itu dia menggerogoti di dalam. Berapa banyak kali saudara mendengarkan orang cerita sama saudara begini, "Oh, si itu tuh, waduh dia udah nyakitin gua, dia pikir gua mau maafin dia, sorry lah ya." Dengan senyum lagi, dengan bangga kita ceritanya tuh. Tapi sebenarnya gini loh, itu kan jadi racun dalam kehidupan kita. Saudara mau dapatkan sukacita? Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan baik-baik, semuanya itu kukatakan kepadamu, ayat yang ke-11 katakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi ketika kita taat sama firman Tuhan, jaminannya adalah kita dapat sukacita yang penuh loh. Amin. Saudara coba mendapatkan sukacita dengan cara-cara yang dunia tawarkan. Menurut saya ada sukacita tapi enggak penuh. Saudara. Cuma sementara kadangkala sukacita itu. Tapi ketika saudara melakukan firman Tuhan, percayalah sukacita saudara penuh. Ketika saudara mengampuni pasangan saudara, aduh rasanya happy banget. Kita melayani dia happy banget. Amin. Ketika orang tua mengampuni kesalahan anak, sukacita enggak? Sukacita. Tapi coba kalau kita enggak ngampunin dia, apa yang terjadi dalam hati kita? Ngelihat mukanya aja sebel banget kita. Betul enggak? Apalagi dia ngomong, waduh lebih sebel lagi kita dengerinya saudara. Kenapa? Karena hati kita enggak nyaman, hati kita enggak sejahtera. Kalau saudara mau sukacita, lakukan semua perintah Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tinggal dalam kasih Tuhan. Bahwa ini aplikasinya saudara ya, perhatikan baik-baik, mulai belajar melakukan hal yang benar dari perkara yang kecil. Misalnya jujur dalam pekerjaan. Dibandingkan saudara berbohong kan, bohong itu merampas sukacita kita saudara. Betul enggak? Kecuali orang-orang yang hidup di luar kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita anak-anak Tuhan, setiap kali kita berbohong, tidak jujur, pasti hati kita enggak tenang, betul. Betul enggak saudara ya? Suami yang bohongin istri pasti hatinya tenang aja Pak. Saya udah biasa soalnya. Saudara udah biasa, mungkin tidak tenang. Tenang aja saudara ya. Kecuali suami-suami yang tidak terbiasa, pasti enggak tenang kita kan. Mulailah jujur. Kemudian apa lagi? Mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Mulai belajar hal-hal yang sering kali kita hadapi setiap hari. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam kasih Kristus. Mengasihi sesama adalah cerminan kasih Allah. Jadi kalau saudara mau tahu apakah ada kasih Tuhan dalam hidup saudara, apakah saudara sedang tinggal dalam kasih, bagaimana caranya saudara memandang orang lain. Kemarin dalam doa pengerja, Pastor Anta menyinggung tentang Matius pasal 25, tentang kambing dan domba. Tuhan, kapan kami lihat engkau di penjara, kapan kami lihat engkau lapar, kapan kami lihat engkau haus, kapan kami lihat engkau telanjang, kapan kami lihat engkau sakit, kapan kami lihat engkau di penjara, dan lain sebagainya. Yesus bilang begini, kalau kamu melakukannya kepada orang yang paling hina, kamu melakukannya buat aku. Bagaimana kita memandang hidup orang lain, itu ukuran apakah kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Saya enggak tahu bagaimana saudara memandang. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah
mengasihi kamu. Ukurannya kasih Tuhan kepada kita. Kita kepada orang lain, ukurannya Tuhan kepada kita. Ini perintah. Mengasihi itu sekali lagi perintah, bukan undangan. Artinya harus dilakukan. Ya. Kemudian apalagi? Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, maka yang terjadi adalah gini loh. Kita pasti bisa. Sekali lagi, kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, kita pasti bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Kita pasti bisa mengasihi orang lain. Enggak mungkin enggak. Bu Agnes, saya bisa minta minumnya, Bu? Iya. Oh, iya. Kenapa saya minta kepada Ibu Agnes tadi? Karena Ibu Agnes punya di depannya dia. Saya nggak mungkin minta sama Ibu Modi. Ibu Modi di belakang. Ada juga, cuma sudah diminum. Saya perlu yang baru gitu kan, yang belum diminum. Kenapa kayak begitu? Karena Ibu Agnes punya. Kita cuma diminta oleh Tuhan melakukan sesuatu yang kita punya. Kalau kita nggak punya, Tuhan nggak akan pernah minta kok dari hidup kita. Kenapa dia minta kita mengasihi? Karena dia tahu kita punya kasih dalam hidup kita. Kecuali saudara nggak punya kasih, Tuhan nggak akan minta saudara. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, kita harusnya pasti bisa mengasihi sesama kita. Amin. Di handout saudara saya tulis begini, kita hanya bisa memberi sesuatu yang kita punya. Kita nggak bisa memberi sesuatu yang kita nggak punya. Kenapa kita nggak bisa mengasihi orang lain? Kenapa kita nggak bisa beri kasih kita kepada orang lain? Jangan-jangan kita nggak punya kasih. Pastikan hari ini di tempat di mana saudara duduk hari ini, saudara tahu ada kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dan kalau kasih Tuhan itu ada dalam hidup saudara, maka perintah Tuhan hari ini, kasihilah sesamamu. Aplikasinya apa? Memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, mengampuni tanpa syarat, peduli kepada sesama, bahkan orang yang paling sulit sekalipun. Amin. Saudara ketemu sama orang yang sulit? Sering? Bagaimana respon saudara? Males dia ketemu orang kayak begini, udah Pak. Bikin capek deh. Begitu ya Bu Modi ya, aduh. Lu gua selesai deh gitu kan. Ngapain ke laut aja lu. Bahkan kepada orang yang paling sulit perintahnya sama. Kita mengasihi mereka. Amin. Kepada orang-orang kecil, orang-orang yang termarginal, bisakah kita memandang orang lain sama seperti Tuhan memandang kehidupan kita? Kalau Tuhan memandang kita berharga di hadapannya, bisakah kita memandang orang lain juga berharga di hadapan Tuhan? Amin. Saya kasih cerita waktu saya, ini kejadiannya 19 tahun yang lalu. Hari pertama anak-anak asuh saya datang tuh dari NTT, umur 5 tahun, ada satu anak yang lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin, saudara. Dia tidurnya cuma di tanah, alas tikar, saudara. Dan saya nggak tahu karena saya kan waktu menerima mereka itu tidak tes kesehatan dulu, saudara. Tes IQ, tes kesehatan gitu kan, enggak. Saya terima mereka apa adanya. Jadi waktu hari pertama datang ke rumah saya, istri saya jemput dari NTT, itu pengalaman pertama terjadi adalah waktu selesai makan siang, ini satu anak saudara, dia lari keluar dari ruang makan, dia lari keluar, dia muter-muter saudara. Istri saya bingung, kenapa kok habis makan dia muter-muter? Muter-muter saudara. Tiba-tiba suaranya sudah tidak terdengar, saudara. Dan beberapa saat kemudian, salah satu asisten rumah tangga kami yang sedang naik cuci baju untuk jemur pakaian, tiba-tiba dia teriak dari atas, saudara. Papi, wah saya kaget saudara. Ada apa ini? Saya sama istri saya cepat lari naik ke atas.
Waktu saya naik ke atas saudara, saya tanya, kenapa Win? Apa yang terjadi? Lihat papi, itu di rumah kami menghadap ke atas itu lantai 2 ada balkon saudara. Ada balkon. Itu seluruh balkon itu temboknya yang keliling itu saudara, maaf saudara. Itu sudah penuh dengan kotoran manusia saudara. Dan waktu saya lihat di pojok, itu anak umur 5 tahun sedang gemeteran saudara, jongkok di pojokan balkon itu. Dia buang air di situ saudara. Saudara mau marah? Beberapa tahun kemudian baru saya mengerti bahwa ternyata waktu dia kecil itu di kampungnya, mereka itu terbiasa kalau buang air itu gali lubang saudara, gali tanah. Dan kemudian untuk bilasnya, untuk ceboknya saudara, gosok deh itu, saudara, bokongnya itu di tanah saudara, di pasir. Dan sampai hari ini ada beberapa tempat di NTT yang masih kayak begitu kebiasaannya saudara. Kalau enggak di tanah, kalau enggak ngambil dahan pohon saudara. Digosok dahan pohon saudara. Ih kok ibu begitu? Saya enggak begitu loh waktu hadapinya saudara. Itu ujian hari pertama saudara. Ya saya kerja bakti bersihin saudara. Itu tembok itu. Cuci lagi, buang kotorannya. Dan sebulan kemudian dia ada di rumah. Baru tahu waktu dia batuk, pilek, saudara, keluar cairan dari telinganya. Orang Jakarta bilang apa? Orang Manado bilang apa tuh Bu? Cabiu, orang Manado bilang cabiu. Orang Jakarta bilang congean saudara. Itu kalau dia lagi batuk, pilek, pas panas saudara dia main lari-larian, itu keluar dari sini saudara. Kalau saya jemput sekolah saudara, agak dilematis, saya jemput pakai mobil. Itu saudara, itu bajunya kerah ini yang baju putih ini, kerahnya ini, ujung kerahnya sama ujung bajunya ini kuning semua saudara. Karena kalau udah main udah keluar saudara, waduh lapnya pakai, dia paling gampang saudara kan main sama teman-temannya. Kalau saya jemput papi datang gitu kan, naik di mobil udah panas, terik saudara, mau pakai AC baunya semobil itu. Jadi kalau saya pakai mobil saya mesti turunin kaca saudara, sambil nyalainnya saya turunin supaya di posisi saya itu masih ada angin saudara ya. Masih enak lah. Itu belum seberapa. Kalau saya jemputnya pakai motor, saudara, itu yang paling parah, saudara. Dia minta duduknya di depan lagi, saudara. Dan ya Nian, lu nggak tahu nih penderitaan nih, gitu kan. Setengah jam di jalan, gitu kan. Hirup udara yang. Tapi saya kagum dengan istri saya. Setiap kali dia pulang dalam kondisi kayak begitu, istri saya selalu ambil cotton bud, baby oil, kemudian mulai bersihkan telinganya, ambil kapas, mulai dibersihkan telinganya. Gak gampang menerima anak kayak begini saudara. Beberapa kali kami bawa dia, setiap kali dia kambuh, kami bawa ke dokter anak, dokter telinga. Dokter THT-nya bilang, ini gak bisa sembuh Pak. Saya tanya kenapa? Itu karena mungkin ada kuman yang masuk ke telinganya waktu dia di kampungnya. Karena dia tidurnya di tanah saudara. Itu sudah merusak sampai gendang telinganya saudara. Itu gak bisa sembuh sampai dia besar. Yang bisa dijaga jangan ada batuk, pilek, jangan berenang, jangan minum es. Supaya enggak kambuh. Yang mana bisa anak kecil enggak batuk, enggak pilek, enggak mungkin. Jadi setiap batuk pilek itu yang dilakukan istri saya. Bersihkan telinganya. Dan waktu bersihin telinganya istri saya enggak pakai masker saudara. Enggak. Kami harus bisa menerima dia apa adanya. Dan saudara tahu, dokter bilang gak sembuh. Setahun kemudian sampai hari ini sembuh. Saya percaya begini, dia sembuh karena penerimaan kami apa adanya kepada dia. Itu dia kelas 2 SD baru bisa baca saudara. Saya ke dokter anak, dokter bilang, Pak maaf Pak ini otaknya kecil banget Pak. Karena stunting saudara, karena gizi buruk saudara. Sejak dalam kandungan sampai dia umur 5 tahun saudara.
Tapi saya harus pikirin masa depannya dia mau jadi apa. Saya percaya begini, kalau saya bisa melakukan itu bukan karena saya kuat, saya mampu, enggak. Karena ada kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya cuma bisa memberikan apa yang saya punya. Kalau saya enggak punya, percayalah saya enggak akan bisa bagikan itu. Karena Tuhan sudah curahkan kasihnya dalam hidup saya. Maka saya bisa lakukan itu dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada orang-orang kecil di sekitar hidup kita. Kalau kasih Tuhan ada dalam hidup kita, harusnya kita mampu lakukan itu kepada mereka. Harusnya kita mampu bagikan itu kepada mereka. Karena ini perintah Tuhan buat setiap kita. Ini bukan undangan buat kita. Yuk kita datang sama Tuhan. Tim PW. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mau terus ada dalam hubungan. Maka gak ada cara lain. Terus tinggal dalam kasih Tuhan. Dan kita tahu bahwa bagaimana caranya kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ada upah kok buat setiap kita, ada sukacita yang melimpah. Ketika Tuhan memberikan, ketika kita hidup dalam kasih-Nya. Ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita.